Halo teman-teman ATLM Indonesia, kita berjumpa kembali di video channel ATLM Indonesia. Kali ini membahas COVID-19 atau SARS-CoV-2 dengan materi uji rapid antigen COVID-19 yang saat ini lagi rame dan booming. Oke, kita bahas materinya sebagai berikut. Rapid antigen COVID-19. Rapid antigen COVID-19 ini untuk deteksi antigen. Berarti antigen adalah si virusnya atau komponennya, bukan dari bagian dari tubuh manusia, yaitu antibodi. Sebelumnya kan antibodi yang dibahas, sekarang antigen. Kemudian uji rapid tidak untuk menegakkan diagnosis. Ini hanya untuk penemuan cepat adanya infeksi pada seseorang akibat COVID-19. Untuk penegakan diagnosisnya nanti dilanjutkan dengan uji penegas. Hasil uji harus dikonfirmasi dengan real-time reverse transkriptase polymerase chain reaction atau real-time RT-PCR. Jadi PCR ini uji yang paling tertinggi di antara uji yang lain pada COVID-19. Dapat dikatakan sebagai baku emas atau gold standar untuk penegakan diagnosis. Sementara si rapid antigen ini berada di bawahnya atau bukan untuk diagnosis. Tapi ujinya ini lebih cepat ketimbang RT-PCR. Oke, kita lanjut lagi. Nah, rapid antigen menggunakan cara imunokromatografi sebagaimana rapid antibody menggunakan card, yang kemudian diteteskan zat uji nanti akan bergerak di kertas nitroselulose lalu membentuk garis di area T dan C, atau memang tidak ada di T berarti hanya di C. Itu nanti tergantung interpretasinya positif atau negatif. Kemudian hasil cepat. Karena hasil cepat sehingga tidak memerlukan waktu lama. Ya, mungkin tidak lebih dari 15 menit sampai dengan 30 menit hasil sudah selesai. Biaya lebih murah. Nah, biaya pemeriksaan rapid antigen itu lebih murah ketimbang RT-PCR. Nah, sekedar diketahui saja bahwa rapid antibody saat ini harganya standar sekitar 150.000. Sementara rapid antigen COVID-19 ini berkisar lebih mahal sedikit, yaitu sekitar 250.000 sampai dengan 400.000. Ada juga yang mematok 250.000 sampai 600.000. Nah, kalau PCR dimulai dari harga 800.000 hingga 1.200.000. Tapi rata-rata sekitar 1 juta lah untuk rapid PCR. Tergantung nanti masing-masing mematok harganya. Itu kewenangan tiap-tiap laboratorium. Sehingga ini hanya sekedar harga estimasi saja, teman-teman. Kemudian deteksi lebih baik ketimbang rapid antibody. Karena apa? Ini yang kita deteksi adalah antigennya. Virus atau produk virus yang kita deteksi. Yaitu bagian permukaan dari virusnya. Surface-nya virus. Bukan yang dideteksi. Jadi nanti protein dari virus yang kita deteksi. Nah, kalau RT-PCR nanti bagian dalam dari virusnya. Yaitu untaian single helix RNA-nya yang dideteksi. Nah, kemudian spesimennya untuk rapid antigen COVID-19 ini menggunakan swab, jadi tidak menggunakan darah. Jadi mohon dibedakan teman-teman atau orang-orang yang ingin bepergian. Nanti kalau ingin periksa rapid antigen berarti teman-teman harus di swab. Dan swabnya ini yang digunakan untuk spesimen, bukan ngambil darah. Kalau ngambil darah berarti rapid antibody. Nah, kemudian kita pindah lagi. Swab pasien dilakukan pada orofaring dan nasofaring.
Jadi di wilayah suap hidung dengan suap tenggorok, yaitu membuka mulut dan di hidung. Jadi dua atau salah satunya. Jadi untuk mendapatkan, biasanya virus berada di sana pada saat masuk ke dalam tubuh melalui saluran napas. Di sana dia mungkin ada juga virusnya sampai turun ke bawah ke paru. Kemudian uji ini protein atau komponen antigen yang akan dikeluarkan virus selama dalam orofaring atau nasofaring dia berada. Jadi deteksinya protein atau komponen virusnya. Ini bagian dari permukaan dari virusnya yang dideteksi. Uji ini untuk mendeteksi keberadaan virus dalam tubuh pasien, bukan antibodi yang merupakan respon tubuh si pasien terhadap keberadaan virus tadi. Jadi ini bisa dideteksi kurang lebih sekitar beberapa hari setelah terinfeksi, setelah masuknya virus ke tubuh. Beda dengan deteksi antibodi, di atas dari 7 hari. Ini sudah di bawah 7 hari sudah bisa mendeteksi adanya paparan COVID-19. Kemudian rapid antigen ini tidak memerlukan peralatan khusus sebagaimana rapid antibody. Rapid test ini dapat digunakan untuk pelaku perjalanan baik darat atau udara. Jadi orang-orang yang bepergian naik pesawat terbang, kapal laut. Nah, ini tidak masuk saya kapal laut. Kemudian lagi transportasi bis. Dapat dilakukan massal untuk pelacakan kontak dan temuan kasus yang lebih banyak. Karena rapid jadi bisa dilakukan massal dengan banyak orang. Dan ini untuk temuannya lebih banyak terhadap sebaran dari epidemiologi penyakit COVID-19 ini. Kemudian dia masih kurang sensitif ketimbang PCR. Jadi kalau misalnya ada sekitar 100 orang diperiksa, diambil swab, kemudian diperiksa 2 metode rapid antigen dan PCR, maka PCR tingkat positifnya lebih tinggi. Ya, dia lebih sensitif mendeteksi ketimbang rapid antigen. Jadi rapid antigen ini mungkin ada nanti yang negatif. Sehingga mungkin PCR misalnya dari 100 orang, misalnya 100 orang yang positif, kalau ini mungkin tidak sampai 100. Jadi sensitivitasnya kurang ketimbang PCR. Jadi tidak bisa digunakan sebagai alat diagnosis. Nah, ini videonya. Uji rapid antigen sebagai berikut. Nah, yang diperlukan untuk uji ini adalah pertama kasetnya atau rapid cardnya. Kemudian ini untuk rak tabung. Nah, ini tabungnya untuk ekstraksi. Nah, lalu ini penutup untuk penetes tabung. Buffer untuk larutan ekstraksinya. Nah, ini swab steril untuk mensuap pasien. Cara kerjanya sebagai berikut. Pertama, dibuka dulu card antigennya dalam bentuk device. Diletakkan di posisi bersih. Beri ID dulu, identitas pasien. Begitu juga dengan tabungnya. Nah, setelah diberi ID, kemudian lagi campur bapernya dengan cara dikocok dulu perlahan supaya homogen. Nah, baper ini kemudian diteteskan sebanyak 10 tetes tepat ke dasar tabung, ke dalam tabung. Nah, setelah 10 tetes, swab yang setelah diambil dari pasien dari nasofaring dan orofaring itu kemudian dimasukkan ke dalam larutan buffer. Buffer campur perlahan-lahan sambil diaduk dan juga diperas perlahan-lahan juga sehingga tercampur komponen yang diambil dari swab pasien tadi. Nah, sambil diaduk lagi, diperas 3 kali, kemudian diamkan pada raknya swab tadi
selama kurang lebih 2 menit. Nah, setelah 2 menit, kemudian swab tadi dikeluarkan dengan cara ditempelkan di dinding tabung hingga cairan di swab tadi sebagian turun atau masuk ke dalam larutan. Nah, buang swabnya sesuai protokol keamanan limbah, lalu tutup tabung tadi dengan penutup nozzle rapat. Kemudian ini siap untuk diteteskan ke dalam lubang es atau lubang sampel sebanyak 2 tetes. Nah, 2 tetes, 2 drop. Setelah itu diamkan selama 15 menit. Nah, 15 menit. Setelah 15 menit, interpretasi hasilnya sebagai berikut. Apabila 2 garis di T dan C positif, apabila hanya di C saja negatif, apabila tidak ada di C berarti invalid. Nah, itu video cara kerja pemeriksaan rapid antigen. Jadi di situ memang spesimennya menggunakan swab dan dibuat dulu larutannya dalam sebuah larutan ekstraksi. Oke, berdasarkan cara kerja tadi dan paparan sebelumnya dapat kita simpulkan sebagai berikut untuk uji rapid antigen, yaitu rapid antigen COVID-19 untuk deteksi antigen atau protein virus yang ada di saluran napas yang kita ambil dari swab orofaring dan nasofaring. Yang kedua, rapid antigen itu untuk deteksi dini infeksi atau keberadaan virus COVID-19 ketimbang rapid antibody, karena rapid antibody ini tubuh memerlukan waktu untuk membentuk antibody dulu. Kemudian yang ketiga, hasil cepat dan biaya murah sebagaimana rapid antibody juga sama. Kemudian digunakan untuk pelaku perjalanan darat atau udara atau laut. Nah, ini saya tambahkan laut karena lupa saya nambahkan laut. Kemudian yang keempat, yang kelima, tidak untuk menegakkan diagnosis. Karena ini hanya untuk penemuan awal. Jadi nanti dideteksi positif, lalu dilanjutkan nanti dengan uji real time PCR. Nah, itu kira-kira teman-teman mengenai uji rapid antigen COVID-19. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye.